ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabil kiram sayyidillah wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam alladzi khalaqal khalqa minal jinni wal ins liya'budu ilaihi wa huwa ya'lamu zahiran wa batinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir idza sumtu falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun hormati dan muliakan para alim ulama, guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah kuliah subuh rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya dan bosan-bosannya kembali kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah yang telah kembali memberikan rahmat, pertolongan, anugerah limpahan taufik dan hidayah, kesehatan dan keafiatan sehingga kita kembali dapat berkumpul bersilaturahmi dengan niat dan tujuan kembali sama-sama kita menaikkan keperluan kita yaitu salat subuh. Alhamdulillah dapat kembali kita laksanakan dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan sama-sama kita menuntut ilmu pengetahuan agama. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada keharibaan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad beserta keluarganya, kerabat, dzurriyyat, sahabat dan pengikut yang setia mengikut jejak langkah sidin hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah kuliah subuh rahimahullah. Tujuan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni merupakan ibadah puasa ataupun mengerjakan puasa di bulan Ramadan adalah membentuk jiwa menjadi orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Takwa adalah merupakan daripada puncak kemuliaan daripada seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik takwa itu secara lahir maupun secara batin. Dan tujuan kita berpuasa itu membentuk jiwa yang takwa di sisi Allah, yakni menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula Allah melontarkan kasih sayangnya, kecintaannya kepada hati si hamba tersebut. Sebagaimana hal keadaan seseorang yang telah diperintahkan oleh kekasihnya di dalam perbuatan dan ucapan serta tingkah lakunya, maka tidaklah yang akan diperbuat dan dikerjakan serta diucapkan oleh seorang kekasihnya itu daripada atasnya itu atas keberatan atas dirinya. Maksudnya kita kalau sudah diperintah oleh Allah di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah, karena itu dasar kita cinta kepada Allah, dengan ibadah dikerjakan di bulan Ramadan ini membentuk jiwa yang takwa dan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, maka niscaya apapun yang diperintahkan oleh Allah maka tidaklah menjadi beban, menjadi pikiran serta berat atas seorang hamba untuk mengerjakan, yaitu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan lain-lain sebagainya daripada kewajiban. Nah, ini tidak akan menjadi berat karena mereka memandang kekasih yang menyuruh akan daripada ibadah-ibadah itu. Sebagaimana artinya telah diceritakan di dalam hikayat bahwasanya ada seorang perempuan yang mana ia tidak mengetahui seseorang laki-laki mencintai serta karindangan atas perempuan itu. Ketika perempuan itu berlalu atau melalui rumah laki-laki tersebut, kemudian dicanangi, dipelututi, kada hilang dari pandangan laki-laki tersebut, maka kada ambih mencanangi laki-laki tersebut. Kemudian itu berlangsung sehari, 2 hari, seminggu, bahkan sebulan, dan artinya sampai setengah tahun. Jadi si perempuan ini merasa terganggu, merasa risih dengan perbuatan laki-laki tersebut, maka sehingga dia lapor kepada keluarganya. Kemudian setelah melapor kepada keluarganya tersebut, maka ujar keluarganya tadi, pulwakan aku untuk mencari laki-laki yang mengganggu kamu setiap hari ketika engkau melewati rumah laki-laki. Maka perempuan tersebut mengeluarkan ke rumah daripada yang melututi serta mencanangi terus saban lalu perempuan itu di halaman rumah laki-laki tersebut. Maka setelah sampai di luar rumah tersebut sudah ada menunggu laki-laki, dan disitulah ditunjukkan oleh perempuan itu orangnya nang melututi aku saban hari apabila aku lewat di sini. Nah, maka diparaki atau dihampir oleh artinya si laki-laki keluarganya tadi, kemudian dipukuli laki-laki tersebut. Jadi berapa pukulan yang dipukul oleh laki-laki keluarganya perempuan tersebut itu sebanyak 100 kali. Ketika kali 99 kali pukulan, maka si laki-laki ini kadang merasa sakit, bahkan tak boleh. Jadi 99 kali pukulan, kurangnya tak boleh ya, kadang merasa sakit. Pada ketika kali yang 100, maka 6 kali 100 ini baku reaksi laki-laki tersebut dengan mengatakan, aduh
sakit ulung bahasa kita. Nah, lalu pingsan atau siup di kita si laki-laki tadi dengan sekali pukulan dari kali 600 tadi. Padahal 99 kali pukulan kadang memberi bakas. Tak boleh gitu. Lalu ditanya orang, wahai laki-laki, kenapa engkau 99 kali dipukul kadang merasa sakit bahkan tak boleh? Ketika kali yang 100 engkau pun berteriak minta tolong kesakitan, apakah tak gencang pukulannya 6 kali 100 tadi? Lalu berkatalah si laki-laki tersebut, ujar si laki-laki tadi, ketika aku dipukul 99 kali, aku kadang terasa sakit. Kenapa jadi aku kadang merasa sakit? Karena pada ketika aku dipukul 99 kali itu, aku masih dapat melihat dan menyaksikan orang yang kucintai ada di hadapanku. Ketika kali yang 100 kemudian berlalulah, hilanglah dari pandanganku, hilanglah daripada penglihatanku dan saksianku, pada artinya kali yang 100 itu, sehingga aku pun merasa sakit. Merasa artinya yaitu dengan pukulan yang sekali, artinya ketika yang 100 itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuatan cinta seorang manusia kepada manusia, apalagi kita cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita. Ini nak karindangan seorang bisa. Nah, jadi seorang hamba yang telah dilontarkan oleh Allah ke dalam hati seorang hamba itu rasa mahabbah, cinta kepada Allah, dan artinya hamba ini kadang akan merasa berat beribadah kepada Allah. Itu bukanlah lagi kewajiban, tetapi itu kebutuhan atas dirinya, karena misi di dalam hidup adalah membenarkan daripada hak Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu itulah jembatan, artinya kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah dan warga rahimahullah. Nah, jadi artinya kalau kita sudah berbicara tentang cinta kepada, artinya baik itu kepada sesama manusia, apalagi terlebih kepada Allah, maka itu kadang dimengerti oleh orang lain. Artinya orang yang mengucapkan serta merasakan itu mengetahui atas dirinya yang dicintai. Terkadang ucapannya kadang dipaham oleh orang lain. Jadi kalau kita telah berbahasa mengkayakan masalah cinta, maka kadang dipantawakan kaum fikih muslim yang kita ada beberapa, karena itu masalah hati. Nah, ada seorang aulia Allah Subhanahu wa taala ketika sidin pulang ke pasar, tapi tak ucap bahasa cinta ini di dalam ucapan sidin akan dimengerti oleh orang banyak. Nah, jadi ketika di pasar, sidin berkuliah di pasar tadi sambil tertawa kakak-kakak. Apa ucapan sidin? Seorang aulia Allah ini ujar sidin, Allah bangkrut, Allah rugi, aku nak untung, aku nak laba. Kayak itu bang jalan sini kakak-kakak ketawa sini. Nah, bilang saya pulang ini. Jadi artinya tumbar orang di pasar dipadahkan orang, artinya ada ingat dan lain sebagainya. Lalu artinya ketika itu dihampiri oleh seorang, wahai Syekh, kamar kesempian, artinya itu orang tumbar saat pasaran, artinya memperhatikan pemandiran sempian. Kenapa artinya seperti itu? Sempian memadahkan Allah rugi, Allah bangkrut, aku nang untung, aku nang laba. Nah, apa jawaban sidin? Ujar sidin, artinya Allah Subhanahu wa taala itu rugi mencintai akan diri. Karena aku ni orang nang hina, aku ni orang nang artinya yaitu kada mengisi
napa-napa, aku ini lemah, aku ini kadang memberi mudarat dan manfaat. Jadi kalau Allah mencintai aku, Allah rugi. Kalau Allah artinya di situ apa Allah bangkrut, maka Allah mencintai akan diriku yang penuh kehinaan ini, maka Allah bangkrut. Nah, justru artinya aku nang untung. Artinya dapat Allah karena aku mencintai Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa dan maha segala-galanya. Aku nang untung. Dan kemudian artinya aku nang laba, aku nang banyak pengunjung, karena artinya Allah nang sudah sepatutnya dicintai oleh seluruh makhluk nang ada di muka bumi. Nah, ini bahasa cinta kalau sudah tak keluar muslim kita ada kau paham lagi dengan hukum fikih. Nah, jadi itu bermaklum aja. Jadi kita ada kawa kita artinya memadahkan kurang salah kalau itu bahasanya bahasa cinta. Bahasa cinta, karena bahasa cinta itu artinya itu bahasa hati nang kada kawa, artinya kita bayangkan dalam ucapan, gambaran itu maksudnya. Bahkan lagu-lagu pun banyak kalau kita pantawakan kaum fikih banyak nang muslim juga. Apa di situ ada bertamu jasa sehari mati aku umpamanya. Nah, itu banyak kalimat lagu nang kayak itu. Sehari kada bertemuan asa mati kan. Apa sehari kada bertemuan kada mati ya Allah. Artinya kan bahasa cinta tuh. Nah, jadi ini adalah merupakan hal keadaan daripada bentuk cinta tadi. Nah, maka artinya kalau kita sudah cinta kepada Allah, itu adalah mendatangkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan Allah memberikan, artinya melontarkan cinta dahulu kepada hati seorang hamba, kemudian hamba ini artinya disitu diberikan taufik oleh Allah. Jadi untuk artinya mendapatkan taufik Allah supaya kita beribadah itu menjadi nikmat, menjadi lezat, artinya kita giat di dalam beribadah kepada Allah itu, maka adalah modalnya dicintai oleh Allah. Dan artinya kita mencintai Allah, lalu Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita kawal memperbuat ibadah-ibadah kepada Allah. Nah, lalu kemudian artinya para ulama sepakat untuk mendapatkan cinta Allah kepada hamba itu ada beberapa kiat untuk mendapatkan cinta Allah. Jadi kita artinya untuk mendapatkan taufik itu wajib dulu memancing akan cintanya Allah kepada seorang hamba. Di antaranya artinya daripada orang yang dicintai oleh Allah adalah orang itu pemurah dulu. Nah, jadi di antara sifat yang dikatakan Allah dan untuk dicintai Allah itu kita wajib pemurah. Karena pemurah itu artinya kada mesti dengan artinya harta. Bisa artinya harta ada tapi tenaga kuat, bisa aja dengan tenaga. Bisa aja artinya tenaganya ada kuat tapi pintar orangnya, maka membantulah dengan pikiran. Nah, jadi berdasarkan artinya pemurah itu berdasarkan kemampuan kita itu akan mendatangkan cintanya. Makanya ujar iblis, aku lebih takut kepada orang-orang yang ahli maksiat tetapi mereka pemurah. Karena itu akan mendatangkan cintanya Allah dan kemudian mendatangkan taufiknya Allah sehingga diberi hidayah oleh Allah, ia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takutan iblis. Walaupun ahli maksiat tapi orangnya pemurah. Daripada orang yang alim, orang yang artinya berpangkat dan lainnya tetapi bakhil sifatnya. Itu bukan duit kawan punya iblis. Sekalipun orangnya berilmu, sekolah apa orangnya alim tapi orangnya bakhil, maka itu akan mendatangkan kemurkaan Allah. Dan apabila Allah murka, maka jelaslah mereka akan matinya pada membawa dunia, yaitu mati dalam keadaan suul khawatir. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, jadi sifat bakhil itu adalah mengundang artinya matinya menjadi
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang ma'ahna warga rahimahullah. Nah, jadi tujuan kita mengerjakan ibadah puasa adalah merupakan artinya yaitu membentuk jiwa yang takwa, dan ciri orang yang takwa itu mereka itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian lagi ciri orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dididik oleh ibadah puasa ini adalah ia dapat membimbingi dirinya daripada maksiat zahir dan batin. Nah, jadi kita terlatih, sudah dididik di bulan Ramadan ini memelihara yaitu pandangan, memelihara lisan supaya jangan gugur kepada dusta, namimah, ghibah dan lain sebagainya dalam ucapan kita. Maka terdidik, maka di bulan-bulan yang lain kayaknya maka menjadi pelajaran serta terbiasa istiqamah dalam pendidikan Ramadan. Karena ini orang yang berhasil di dalam mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dapat memelihara, membintingi dirinya daripada maksiat zahir dan batin. Artinya memelihara hati. Di dalam kita ada ucapan yang kada nyaman lawan diri kita, lalu ingat kita lawan puasa, ya aku juga puasa sabar kita menghadapi ucapan-ucapan orang yang kada nyaman lawan diri kita. Artinya kita sabar. Nah, begitulah kaina keluar dari Ramadan, ada ucapan-ucapan yang kada nyaman lawan hati kita, kita tetap sabar diri kita. Kita tetap artinya memandang kepada itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pendidikan membimbingi diri kita daripada maksiat hati zahir dan batin. Dan pendidikan daripada bentuk menjadikan jiwa yang takwa kita mengerjakan ibadah saum dan ibadah puasa itu adalah menjadikan jiwa yang qanaah ataupun merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi qanaah itu kita merasa cukup dengan pemberian Allah. Artinya kita dididik, artinya puasa di siang hari itu untuk menahan syahwat-syahwat kita. Makanya menahan hawa nafsu itu adalah bentuk perjalanan menuju Allah. Karena istilah artinya suluk itu adalah perjalanan, salik itu orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah taala itu maha dekat kepada kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jadi sesungguhnya apabila bertanya tentang aku, kata Allah, katakan aku sangatlah dekat. Kenapa disuruh kita berjalan? Disuruh kita artinya istilah ada artinya di dalam perjalanan menuju Allah, sedangkan Allah itu dekat. Seakan-akan Allah itu jauh daripada kita. Karena kita mempunyai sifat-sifat hawa nafsu di dalam diri kita, yaitu syahwat-syahwatnya. Nah, itu yang dihilangkan supaya jangan kita tanding dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan didikan puasa ini akan menjadikan jiwa itu menjadi qanaah, menjadi artinya merasa cukup dengan pemberian Allah. Dengan adanya qanaah maka senantiasa ia mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah. Ketika ia mendapatkan musibah, mereka kembali kepada Allah karena artinya kekasih yang artinya dipandangnya itu, sehingga apapun yang sakit diterimanya datang daripada Allah, maka ia ridha dengan ketentuan Allah. Kenapa? Karena kekasih nang dirinya. Kekasih tadi apabila kekasih itu kan sarik kita dirinya lalu ridha. Nah, lalu ridha laluan. Amun artinya kita memandang daripada lain daripada Allah, maka jelaslah artinya kita mendapat musibah itu akan menjadi sakit hati kita. Nah, dengan adanya itu, siapa orang yang kembali kepada Allah, mereka itulah yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nafsu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka artinya di situ apa ngarannya, wahai jiwa yang mempunyai nafsu yang artinya diridai oleh Allah atau nafsu mutmainnah, maka kembalilah kepadaku dengan redha dan aku pun meridai. Nah, maka artinya masuklah ke dalam kurungan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, jadi
surga di situ adalah artinya orang-orang yang mendapatkan musibah, mendapat nikmat, selalu ia kembali kepada Allah, nak ampun nikmat, nak ampun musibah, sehingga mereka memandang tetap datang daripada Allah, sehingga redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun dapat kita sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya pengajian pada subuh ini kita mendapatkan rahmat taufik hidayah daripada Allah, dan semoga dosa-dosa kita berataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana min hidayatika wa nawwir al-arda min samsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid din bi rahmatika